warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri dari D3 Kebidanan Palembang, kelas 1A. Saya akan menjelaskan tentang kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali di payudara. Kanker payudara adalah penyakit ganas yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan di payudara. Jaringan payudara terdiri dari kelenjar susu, lobulus, saluran susu, dan jaringan pendukung. Payudara terdiri atas jaringan lemak dan jaringan serat kat. Faktor risiko kanker payudara. Yang pertama, umur. Risiko seorang wanita terkena kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia. Lebih dari 80% kasus kanker payudara invasi ditemukan pada wanita berusia 50 tahun ke atas, terutama setelah mengalami menopause. Kemudian sejarah genetik. Sekitar 5-10% kasus kanker payudara terjadi karena faktor genetik. Resiko seseorang berlipat ganda jika satu anggota keluarga tingkat pertama menderita kanker payudara dan meningkat 5 kali lipat jika dua anggota keluarga tingkat pertama menderita kanker payudara. Kemudian riwayat tumor. Wanita yang memiliki tumor jinak memiliki risiko tinggi terkena kanker payudara. Beberapa tumor ini adalah hiperinflamasi ductus apical atau karsinoma lobular in situ. Riwayat keluarga kanker payudara wanita yaitu pada ibu, saudara perempuan, atau anak perempuannya menderita kanker payudara 3 kali lebih mungkin terkena kanker payudara. Faktor risiko kanker payudara. Riwayat pribadi terkena kanker payudara. Wanita yang pernah menderita kanker payudara cenderung mengalami penyakit ini lagi. Wanita yang terkena kanker payudara pada saat payudara memiliki 3-4 kali lipat meningkatnya resiko mengembangkan kanker di payudara sebelahnya atau di bagian lain dari payudara yang sama. Usia menarche di bawah 12 tahun meningkatkan risiko sebanyak 3 kali. Sedangkan usia menopause di atas 55 tahun meningkat risiko kanker payudara sebanyak 2 kali. Perempuan melahirkan berumur 35 tahun juga memiliki risiko tinggi mengidap kanker payudara. Kemudian hormonal. Kelebihan estrogen endogen berperan penting. Estrogen merangsang pembentukan faktor pertumbuhan oleh sel epitel payudara normal dan oleh sel kanker. Diperkirakan bahwa reseptor estrogen dan progesteron yang normal di epitel payudara memungkinkan berinteraksi dengan promotor pertumbuhan seperti transforming growth factor, planet derived faktor, dan faktor pertumbuhan fibrolas yang dikeluarkan oleh sel kanker payudara untuk menciptakan suatu mekanisme autokrin perkembangan tumor. Kemudian faktor lingkungan. Wanita yang semasa kecil atau remajanya pernah menjalani terapi penyinaran pada daerah dada biasanya keganasan limfoma Hodgkin maupun non-Hodgkin berisiko tinggi menderita kanker payudara. Prosedur pemeriksaan payudara sadari dilakukan dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Digerakkan secara bersamaan. Payudara yang sedang dilakukan pemeriksaan ada 3 langkah sederhana melakukan sadari, yaitu di depan cermin dalam posisi berdiri di depan cermin dengan bagian dada terbuka. Amatilah bentuk payudara simetris atau tidak dan perhatikan ada tidaknya keluar cairan seperti cairan atau darah dari puting susu. Pastikan bahu lurus, letakkan tangan di pinggang dengan sedikit menekan perhatian bentuk, ukuran, dan pada payudara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan. Angkatlah kedua tangan ke atas kepala.
apakah adanya penarikan kulit pada payudara. Kemudian saat mandi, pemeriksaan payudara dapat dilakukan saat mandi. Gunakan tangan kanan untuk memeriksa kiri dan tangan kiri untuk memeriksa payudara kanan. Periksa menggunakan ujung jari dan tekan perlahan. Tekan perlahan-lahan permukaan payudara dan rasakan ada tidaknya benjolan pada payudara. Kemudian dalam posisi berbaring. Selain dengan posisi berdiri, pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan dengan posisi berbaring. Pemeriksaan yang dilakukan dengan meraba payudara yang bertujuan untuk menemukan benjolan payudara. Meraba dilakukan dalam posisi terlentang dengan salah satu tangan diletakkan di bawah kepala. Lalu diletakkan bantal kecil di separuh punggung. Gunakan ujung jari tangan yang berlawanan untuk memeriksa payudara dengan gerakan melingkar. Seperti ini. Jika menemukan benjolan yang abnormal atau tidak normal, perhatikan ada tidaknya nyeri pada saat perabaan di bagian puting, apakah ada mengeluarkan cairan berwarna putih atau kekuningan dan mengeluarkan darah sedikit dari puting. Pemeriksaan ini dilakukan di kedua payudara. Kriteria diagnostik. Sebuah sejarah dalam anamnesis pasien ditanya tentang keluhan di daerah payudara dan ketiak. Keluhan bisa berupa benjolan, nyeri, keluarnya cairan dari puting susu, kelainan kulit berupa tarikan kulit dan puting tertarik ke dalam. Selain itu, tanyakan pasien tentang keluhan tambahan. Tanda dan gejala munculnya benjolan pada payudara dan ketiak berubah pada puting, di mana puting secara spontan mengeluarkan cairan berwarna kuning kehijau-hijauan berupa nanah atau darah. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini terdiri dari inspeksi dan palpasi, di mana pemeriksaan dilakukan dengan mengamati ukuran dan bentuk payudara serta melihat ada tidaknya kelainan pada payudara, antara lain seperti perubahan warna pada kulit, kemerahan, munculnya kulit jeruk, kelainan pada puting susu seperti tertarik, pengerasan kulit, dan keluar cairan dari puting. Pada palpasi dilakukan untuk mengetahui ukuran dan konsistensi jaringan pada payudara. Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, tes darah rutin, dan tes kimia darah. Penanda tumor. Radiologi payudara adalah Mamografi payudara adalah pemeriksaan untuk mendeteksi gejala awal kanker payudara. Pemeriksaan mamografi menggunakan sinar X. Cara menggunakan mamografi adalah dengan menekan payudara dengan 2 piring yang dilakukan selama 20 menit. Mamografi adalah metode deteksi yang digunakan dalam waktu menopause. Kemudian pemeriksaan biopsi jarum halus. Pada pemeriksaan dilakukan sitologi pada lesi klinis dan radiologis atau luka yang diduga keganasan. Cara melakukan biopsi dengan menggunakan jarum seukuran spid biasa. Pemeriksaan tersebut memiliki efek samping berupa nyeri dan memar ringan. Manajemen kanker payudara. Sebuah operasi pembedahan biasanya dilakukan pada tahap pertumbuhan. Kanker ini juga merupakan tindakan yang memotong atau mengambil ganas belum bermetastasis. Pembedahan bertujuan untuk meningkatkan harapan. Operasi ini dilakukan dengan bantuan terapi tambahan seperti radioterapi, hormonal, atau kemoterapi. Radioterapi adalah pengobatan yang dilakukan pada pasien kanker payudara untuk membunuh dan menghancurkan sel kanker. Radioterapi menggunakan sinar X tingkat tinggi. Radioterapi diberikan selama 5 hari per minggu selama 6-7 minggu.
Cara pasien melakukan terapi adalah tidak bergerak agar pancaran radiasi tepat sasaran. Kemudian kemoterapi adalah terapi yang diberikan secara intravena atau oral sehingga obat tersebut tidak masuk ke dalam tubuh si penderita kanker payudara. Kemoterapi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebelum operasi yang bertujuan untuk mengecilkan kanker berukuran besar, dan setelah operasi juga diberikan kemoterapi yang bertujuan untuk menghancurkan sel-sel kanker yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Di sini kesimpulan dari kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Kanker payudara terdiri karena sel membelah lebih cepat, di mana sel-sel dari ductus lactiferus yang lama tidak mati dan sel-sel baru dari sel ductus lactiferus terus tumbuh dan menyerang sehingga sel-sel tersebut tumbuh tidak terkendali dan sel-sel normal mati. Kemudian saran kita harus lebih waspada dan rutin memeriksa payudara agar jika ada kelainan dapat segera diobati sebelum mengalami stadium tertinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.